Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempreview antara negara Indonesia dengan negara Korea Selatan yang akan bertanding dini hari pada hari Jumat. Ini hari Kamis, berarti nanti malam, tapi sudah memasuki hari Jumat. Jadi pada dini hari, ya. Oke, saya akan mempreview di sini Indonesia diketuai atau pelatihnya yang bernama Sintayong, dan dari Korea Selatan yaitu sahabat Sintayong sendiri, teman sejawat Sintayong yang bernama Hwang Sun Hong, ya. Kalau pengucapan saya salah mungkin bisa dikoreksi dari teman-teman semua. Ya, di sini kemarin saya melihat Sintayong mengatakan bahwa pada hari ini Indonesia melawan Korea Selatan itu pertandingan yang sangat-sangat berat dan sangat-sangat sulit. Kenapa kok bilang gitu? Ya karena di sini Sintayong memang orang asli Korea Selatan, dan Sintayong juga pernah melatih U23 Korea Selatan. Sintayong juga pernah membawa U23 ke Olimpiade. Sintayong juga pernah membawa timnas Korea Selatan ke Piala Asia. Jadi di sini Sintayong benar-benar sangat sulit, tapi di sini Sintayong mencoba untuk profesional, karena ya gimana juga Sintayong sekarang mungkin kalau bisa dibilang casingnya Korea, dalamnya harus Indonesia karena sudah berkomitmen, apalagi kemarin baru diperpanjang kontrak oleh Erick Thohir, di mana perpanjangan kontrak itu 3 tahun sampai 2007, ya, sampai 2007. Nah, di sini ujian sebenarnya dari Sintayong, dan walaupun sebenarnya Sintayong kemarin sudah bilang sih kalau dia itu mengharapkan ketemu Korea itu di final, bukan di lolos dari babak fase grup ke babak 8 besar gitu kan. Dia pengennya di final. Cuman ya mau boleh buat apa, karena bola itu bundar dan takdir itu yang menentukan tuh Tuhan, bukan kita, ya. Tapi tetap Sintayong di sini akan berusaha untuk profesional. Bahkan saya melihat anak-anaknya dan istrinya Sintayong pun juga berkata bahwa untuk pertandingan kali ini dia akan membela ayahnya. Nah, di sini ya saya merasa terharu juga bahwa anak dan istrinya itu juga ikut-ikutan, bahwa khusus pertandingan kali ini dia akan membela ayahnya, di mana ayahnya membela Indonesia, bukan negara Korea. Padahal istri dan anaknya tinggal di Korea juga, ya kan. Nah, di situ itu patut kita apresiasi dari Sintayong dan dari keluarga Sintayong. Oke, sekarang untuk memprediksi kekuatan Indonesia dengan Korea Selatan, di mana 3 pertandingan terakhir Indonesia mengalami kekalahan dengan 0-2 dengan Qatar. Yang pertandingan kedua Indonesia menang melawan Australia 1-0. Pertandingan ketiga Indonesia menang 4-1 melawan Jordania. Dan eh, pada pertandingan Indonesia ini, ketiga pertandingan ini Indonesia bisa dibilang, ya kalau saya bilang sih mungkin 2 menang 1 seri lah gitu. Karena untuk pertandingan melawan Qatar ini, ya Qatar dibantu oleh pemain ke-12, ya. Pemain ke-12 itu kalau nggak salah namanya siapa ya? Nasrullah Kadirov kalau nggak salah. Nah itu pemainnya. Pemain ke-12 dari uh, Qatar. Oke, lah kalau untuk Korea Selatan itu dia berhasil clean sheet. Kalau tadi Indonesia kebobolan berarti 3 gol. Penjaga gawang Hernando Ari itu dia kebobolan 3 gol, tapi kalau Korea Selatan dia clean sheet, dia nggak pernah kalah melawan China, melawan mana lagi ya, saya lupa. Uh, Uni Emirat Arab, ya, dan yang terakhir melawan Jepang. Oke, jadi di sini kelihatan banget bahwa Korea Selatan itu benar-benar udah solid timnya. Dan kalau nggak salah tim Korea Selatan ini juga mendapat medali emas, mendapat medali emas Asian Games kalau nggak salah ya. Bener ya, Asian Games ya. Nah, itu berarti kan benar-benar mereka itu sangat kuat untuk timnya Korea Selatan yang kali ini. Terus untuk gaya bermainnya ini Sintayong dengan Hwang Sun Hong itu nggak jauh-jauh beda, karena mereka itu juga berteman,
mereka berteman, bahkan mereka teman sejawat, mereka sering komunikasi, ya kan. Walaupun mungkin di akhir-akhir ini selama pertandingan mereka tidak komunikasi karena mereka saling profesional, saling fokus ke tim masing-masing gitu kan. Tapi gaya permainan mereka itu hampir sama, di mana kita bisa melihat bahwa Korea dan Indonesia itu sering mengubah-ubah formasi. Jadi pelatih lawan itu tidak bisa menebak formasi apa yang akan digunakan oleh tim lawan gitu kan. Sama Indonesia juga sering kan, oke mungkin formasinya 4-3-3 gitu, tapi pada kenyataannya nanti di tengah jalan akan merubah-ubah formasi itu, sesuai kebutuhan, sesuai strategi dari Sintayong. Sama dengan Hwang Sun-hong juga gitu, cuman Hwang Sun-hong itu kalau Indonesia gini, kalau Indonesia Sintayong itu kan dia sering menggunakan 4-3-3, tapi kalau siapa nih Hwang Sun-hong itu dia 4-2-3-1 ya, walaupun kemarin waktu melawan Jepang dia menggunakan formasi 4-3-3, tapi dia seringnya tuh 4-2-3-1. Jadi di sini dia sering berubah-ubah. Jadi tipikalnya Sintayong dengan Hwang Sun-hong itu nggak jauh berbeda, dan juga dia mengandalkan permainan dari kaki ke kaki, bukan long pass, long ball gitu, bukan. Enggak, jadi hampir sama, dan di sini benar-benar seru nih. Dua strategi akan diadu. Siapa yang paling jeli, siapa pemain yang paling siap, siapa pemain fisiknya yang paling bagus, itu yang akan menang. Dan untuk dari sisi lapangan, ball possession-nya sama, Indonesia juga sama kayak Korea Selatan, dia tidak mengandalkan ball possession, tapi kelebihan dari Korea Selatan ini, dia walaupun ball possession-nya kalah, contoh melawan Jepang, walaupun ball possession-nya kalah, tapi keefektifannya itu dia lebih unggul daripada Indonesia. Walaupun Indonesia kemarin melawan Australia, dia ball position kita kalah jauh, tapi kita berhasil memenangkan pertandingan. Tapi efektivitasnya bila dibandingkan dengan Korea, kita ya mungkin ada di bawahnya Korea. Nah, di sini jadi PR-nya Sintayong untuk meracik lagi, untuk meramu lagi, biar supaya tidak gagal passingnya nggak salah-salah, ya kan. Seandainya melakukan sesekali long ball itu, long ball-nya itu juga tepat passingnya, terus fisiknya juga digenjot lagi, disiplin, kecepatannya juga mungkin speednya ditambah lagi, walaupun mungkin sudah cepat-cepat ya pemain depan kita. Terus kalau kita melihat dari Indonesia, Indonesia ini kan kalau zaman dulu itu kan pemain yang bagus, bisa dilihat Dua Salosa, ya kan, Kurniawan Dwi Widianto, Gendut Doni, terus Budi Sudarsono. Kalau zaman-zaman dulu itu pemain yang bagus itu dia yang sering bawa bola. Tapi sekarang sepak bola modern itu bukan seperti itu, ya. Jadi kita melakukan sentuhan yang mungkin 3 detik lah, dapat bola 3 detik, sebelum 3 detik harus sudah dilempar ke teman kita. Jadi kalau kita mengandalkan skill, oke itu bagus. Tapi skill itu hanya untuk pada waktu finishing touch, ya kan. Pada waktu bola mau disarankan ke gawang, mungkin lari beberapa detik shooting, itu bisa. Tapi kalau dari lapangan tengah melakukan gaya manuver kelok-kelok kayak permainan Indonesia zaman dulu, ya akhirnya akibatnya apa? Di babak kedua Indonesia kehabisan nafas. Ya, kan bisa dilihat kan waktu mungkin 6 bulan yang lalu lah, atau mungkin 1 tahun yang lalu, Indonesia tuh hebat, superior di pertandingan babak pertama, tapi di babak kedua langsung mesinnya jebol. Ya karena bertandingnya itu banyak lari. Kalau banyak lari, otomatis nafas itu kan juga cepat terkuras habis. Padahal sepak bola modern itu bukan seperti itu. Sepak bola modern mainnya passing sampai depan, baru skill itu mungkin beberapa detik lah langsung shooting. Jadi enggak kan lah, Indonesia itu sedang belajar untuk bermain seperti itu. Bisa dilihat kita waktu melawan Jordania, ya kan, itu kelihatan. Tapi kalau Korea Selatan itu sudah melakukan seperti itu udah lama, udah nggak mencoba-coba. Nah, di sini juga ujian dari Indonesia, ya. Jadi kalau dari level man to man-nya itu memang Indonesia sedikit kalah. Tapi kalau untuk kekompakan, untuk semangat juang, kita buktikan di lapangan, ya.
Mudah-mudahan Indonesia bisa memberikan kejutan seperti kita waktu melawan Australia kemarin. Terus Indonesia harus mewaspadai bola-bola mati dari Korea Selatan. Di sini bola-bola matinya sangat-sangat uh, berbahaya. Kalau Indonesia kan mengandalkan bola mati itu ya lemparan ke dalam dari Arhan. Selebihnya kita jarang banget mencetak gol melalui bola mati, itu jarang banget Indonesia. Karena ya kita tahu sendiri untuk U23, kalau untuk senior kita punya Tom Haye. Dia bisa melakukan tendangan bola mati, mungkin tendangan bebas itu tendangannya akurasinya bagus. Tapi kalau untuk U23 ini belum terbukti. Jadi bisa dilihat kalau ada tendangan bebas itu tidak membuahkan gol. Tapi kalau Korea Selatan ini dia bola-bola matinya harus harus apa ya? Harus diwaspadai lah. Ya walaupun kita juga punya andalan lemparan ke dalam. Nah, mudah-mudahan lemparan ke dalam ini seperti Marcelo kemarin melawan Jordania, ketika mungkin Marcelino tidak bisa melewati pemain, udah bola itu ditendang ke badan pemain dan akhirnya mental jadi out. Kalau out, Arhan yang ambil lemparan ke dalam. Nah, harus sering-sering seperti itu. Walaupun mungkin sekali dua kali nggak menciptakan gol, nggak apa-apa. Bisa dilihat di lewat Jordania. Sekali, dua kali, tiga kali tidak gol. Tapi di babak kedua, Komang bisa mencetak gol melalui lemparan dalam Arhan. Nggak apa-apa. Mungkin terasa kok nggak gol-gol, nggak masalah. Yang penting kita mencoba terus dan paling tidak meruntuhkan mental dari pihak lawan. Karena kalau seperti itu terus, pasti yang namanya orang fokus itu berapa detik itu dia akan lelah, lengah, capek, ya kan? Nah, itu yang akan kita manfaatkan. Mudah-mudahan Sintayong yang lebih mengerti lah. Jadi bisa tahu kekuatan tim Korea. Nah, untuk track record pertandingan, kita akan melihat pertandingan 1 tahun terakhir Korea Selatan, di mana Korea Selatan 1 tahun terakhir itu dia mengalami pertandingan 11 kali. Dia menjalani pertandingan 11 kali dan di situ ya mungkin ada pertandingan persahabatan atau turnamen resmi gitu kan. Ya pokoknya di total itu dia kalah hanya 2 kali. Bayangin bermain 19 kali kalah hanya 2 kali. Dan ini sangat-sangat hebat Korea Selatan. Dan yang untuk Indonesia, Indonesia ini dia selama 2 tahun terakhir Indonesia bertanding sebanyak 15 kali dan mengalami kekalahan itu 6 kali. Bayangin 6 kekalahan. Itu 2 tahun, sedangkan Korea 1 tahun 19 kali. Berarti di sini menit bermainnya lebih banyak Korea Selatan. Nah, di sini kok kok kesannya kok saya membela Korea Selatan gitu ya? Enggak, karena ini memang data. Kalau datanya seperti ini ya saya harus ngomong seperti ini kan. Jadi saya kalau disuruh dibilang membela Korea ya enggak lah. Saya tetap membela Indonesia karena saya orang Indonesia kan. Saya tetap gimana pun juga walaupun level kita dari man to man kita kalah tapi tetap saya bela. Cuma di sini saya akan membacakan secara fair. Kalau memang pertandingannya lebih banyak, menit bermainnya lebih banyak Korea ya saya bilang lebih banyak gitu kan. Dan di sini mungkin kedua tim akan sama-sama melakukan warning ya kepada pemain-pemainnya bahwa contoh misalkan kayak Korea. Korea itu pasti akan memwarning pemainnya untuk mengawal ketat Marcelino, Witan Sulaiman, Rafael Struijk, di mana ketiga ini dia punya pergerakan yang luas dan punya kecepatan juga. Nah, di sini harus ya mungkin Sintayong lebih tahu lah. Mungkin Sintayong melakukan variasi pemain belakang, ya kan flank atau mungkin pemain tengahnya harus bisa ikut membantu. Ketika mereka bertiga ini dipres ketat, dipressing ketat, mungkin bisa dari Ivar Jenner atau mungkin dari Nathan Joaon bisa ikut bantu membuka ruang. Jadi untuk membiarkan konsentrasi mereka ya. Dan untuk Indonesia, Indonesia harus mewaspadai dari pemain dari Korea Selatan. Nah, ini yang bernama siapa ya? Lee Yung Jun. Lee Yung Jun. Jadi Lee Yung Jun ini dia pemain yang sangat bagus. Makanya Indonesia ini harus mengawal ketat. Mungkin di sini Justin Hubner ya, Justin Hubner yang akan disuruh untuk mengawal ketat atau mungkin
Rizky Ridho atau Pratama Arhan, ya pokoknya salah satu lah. Ya mungkin salah satu yang terdekat. Siapa ini namanya lupa. Lee Yung Jun. Nah, Lee Yung Jun, siapa yang paling dekat dengan Lee Yung Jun, dia harus mempressing ketat. Kalau enggak, Korea Selatan tuh punya kecepatan. Dan Indonesia juga punya kecepatan. Jadi ya kita harus berhati-hatilah. Nah, sekian ini preview kekuatan antara Indonesia dan Korea Selatan, di mana saya membacakan, mengutarakan secara fair, secara data. Jadi saya nggak ada tendensius membela Korea Selatan, tetap saya akan membela Indonesia apapun hasilnya, apapun kondisi tim Indonesia, saya akan tetap membela. Ya, oke, mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.